meminta pimpinan Tuhan dalam kebaktian malam hari ini. Bapa, kami datang kepadamu meminta pimpinanmu dalam kebaktian pada malam hari ini. Berbicara kepada kami, mengajar kami. Bapa, jamah hati kami, lembutkan hati kami, terbuka akan firman-Mu, sehingga kami boleh mendengar dengan baik dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu dalam menyampaikan dengan hikmat kuasa dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, tadi kita sudah naikkan satu pujian, ya, yang mengingatkan kita tentang Tuhan kita. Nah, dunia saat ini sedang kebingungan. Mereka berpikir dalam masa pandemi COVID-19 ini, ya, mereka harus mencari pertolongan dari siapa. Lalu banyak orang berusaha berpikir bagaimana mengatasi pandemi COVID-19, sehingga akhirnya dipikirkan dibuat vaksin. India termasuk berpikir seperti itu. Bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini? Ya, harus pakai vaksin, sehingga mereka bisa memproduksi vaksin dan bisa memvaksin masyarakatnya. Banyak masyarakat sudah divaksin, sehingga mereka berpikir kalau mereka sudah divaksin, ya, berarti mereka aman. Mereka berpikir vaksin itu menolong mereka mengatasi COVID-19 ini. Maka ketika banyak orang mengadakan acara ritual, acara rohani, pemerintah pun tidak melarang. Salah satu yang terbesar itu adalah di Sungai Gangga. Katanya ada 2 juta orang hadir di sana dalam acara keagamaan. Ya, juga di beberapa tempat dilakukan acara keagamaan. Apa yang terjadi, jemaat sekalian? Ternyata justru, ya, dengan mereka berkerumun, ya, dalam jumlah banyak orang, pandemi COVID-19 ini mewabah lagi, menyebar lagi di dalam masyarakat India. Tadinya sudah menurun dan sekarang meningkat, bukan sedikit tapi drastis, sampai rumah sakit penuh, ya, bukan hanya penuh, tidak bisa menampung pasien. Nah, itu yang terjadi pada India ketika mereka berpikir vaksin ini bisa menolong mereka keluar dari pandemi COVID-19. Seharusnya dalam keadaan seperti itu kita harus mencari pertolongan kepada siapa? Ya, mari kita lihat Alkitab kita di dalam Mazmur 121. Mazmur 121. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ini tertulis di awalnya adalah nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah. Kalau kita ingat kata ziarah, itu sebuah perjalanan menuju ke satu tempat. Di mana tempatnya? Ini yang seringkali dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka dalam perjalanan menuju rumah Tuhan di Yerusalem, mereka mengadakan nyanyian ziarah. Ya. Nyanyian yang muncul seringkali dalam 2 bentuk. Kegembiraan, ya, yang kita katakan Mazmur
pujian atau keluh kesah yang kita katakan Mazmur ratapan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 121 ini, teman-teman yang sudah belajar baca dari Alkitab pasti tahu ini sebuah mazmur, ya, pujian, ungkapan, ya, ungkapan kegembiraan, ungkapan penuh pengharapan kepada Tuhan. Itulah pujian. Dalam menggali mazmur pujian, kita perhatikan 3 bagian. Apa perasaan yang terungkap di situ? Adakah permohonan yang dinaikkan dan keyakinannya tentang Tuhan? Kalau kita perhatikan bagian per bagian, ayat per ayat, di sini menonjol dalam 2 bagian. Tidak nampak permohonan. Yang pertama, perasaan yang diungkapkan di dalam ayat 1, ya, ditujukan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Itu mengungkapkan sebuah perasaan yang lega, ya, sebuah perasaan yang lepas, ya, memandang kepada gunung-gunung, melayangkan mataku kepada gunung-gunung. Lalu di ayat 6 ada kata matahari tidak menyakiti. Menyakiti itu juga ungkapan perasaan. Nah, di bagian-bagian lain kita melihat ungkapan keyakinan tentang Tuhan. Baik di dalam ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan itu siapa? Yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3, ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Ayat 4, tidak terlelap dan tidak tertidur. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu. Sampai ayat 6, 7, 8 mengungkapkan Tuhanlah penjagamu, ya. Kita lihat ayat pertama tadi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dalam perjalanan menuju bait Tuhan, rumah Tuhan, bait Allah atau rumah Tuhan ke Yerusalem, ya, mereka harus melalui gunung-gunung. Dan pemazmur ini menuliskan dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Waktu dia melihat gunung-gunung, maka dalam pikiran bangsa Israel, ya, gunung itu mengabarkan kehadiran Tuhan. Waktu melihat ke gunung-gunung, dia melihat ada kehadiran Tuhan, ada Tuhan dalam perjalanan ke rumah Tuhan, ada Tuhan baik di dalam perjalanannya maupun di dalam rumah Tuhan yang akan mereka tuju, ya, ada Tuhan. Karena ada Tuhan, maka dia mengingat kembali dalam mencari pertolongan. Kepada siapa kita harus mencari pertolongan? Pemazmur mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan, ya. Pertolongan itu hanya dari Tuhan, ya. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mungkin kita tidak bisa berpikir harus bagaimana, ya, mencari pertolongan, ya. Nah, orang, ya, datang beribadah, ada juga yang kena COVID, ya. Ada orang yang berusaha melindungi diri seperti dokter menggunakan baju APD yang begitu lengkap, ya, tetap kena COVID. Perawat juga kena COVID, ya. Bahkan orang-orang yang diam di rumah saja juga mereka kena COVID, ya. Sehingga orang seperti kehilangan harapan. Kepada siapa dia harus mencari pertolongan? Ya. Ada yang berpikir ada vaksin, ya. Maka dengan begitu, ya, mereka berpikir vaksin ini akan menolong mereka dari pandemi COVID-19. Nah, jemaat sekalian, ada beberapa orang yang sudah divaksin, mereka juga kena COVID, gitu. Lalu kalau begitu, kemana lagi kita mencari pertolongan? Seperti kata firman Tuhan, kita hanya mencari pertolongan kepada Tuhan saja. Mengapa mencari pertolongan hanya kepada Tuhan saja? Dikatakan di dalam ayat 2,
Tuhan itu menjadikan langit dan bumi. Dialah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk yang menciptakan kita manusia. Ya, Dia yang menjadikan, Dia yang menciptakan. Lalu ayat 5 mengatakan Tuhanlah penjagamu. Bukan hanya menciptakan kita, tapi Dia juga menjaga hidup kita. Dan hal apa? Kalau kita perhatikan di dalam ayat 6 dikatakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ya, matahari kita tahu ada panasnya, bulan kita tahu ya terang seperti ada panasnya, walaupun panas itu tidak berasal bersumber dari bulan. Tapi ini hanya satu gambaran, ya enggak? Ada panasnya. Kalau kena kepada manusia, kena kepada kita, ya, kita mungkin bisa merasa panas, ya. Kulit ini merasa perih, ya, merasa sakit, ya. Nah, dikatakan matahari yang bisa membuat kita tersakiti pun, ya, itu tidak bisa membuat kita tersakiti karena Tuhan itu penjaga kita. Lalu kemudian di dalam ayat 7 dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ya, segala kecelakaan. Tuhan akan menjauhkan kita dari malapetaka, celaka, bahaya. Nah, tapi ya, bukan berarti kita hidup seenak-enaknya. Walaupun Tuhan menjaga kita dari celaka, jangan kita bawa motor, bawa mobil, ngebut-ngebutan, ya enggak? Memang Tuhan menjaga kita dari celaka, tapi Tuhan juga ingin kita itu berhikmat, berpikir, aku akan menjaga engkau, tapi engkau jangan sembarangan ngebut-ngebutan. Itu berarti engkau mengundang celaka. Engkau tidak memikirkan aku menjagamu, ya. Nah, Tuhan menjaga kita dari celaka. Bukan berarti kita bisa menyeberang jalan seenaknya, ya. Bukan berarti kita dalam suasana pandemi COVID-19 ini kita bisa bebas seenaknya, ya. Tuhan juga ingin kita berpikir, kita berkhidmat sesuai dengan anjuran pemerintah, ya. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberikan prokes, protokol kesehatan. Nah, kita datang beribadah, datang ke rumah Tuhan, kita datang ke gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Seharusnya seperti yang dikatakan Mas Budi, ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita mau datang ke gereja, ya, kita seharusnya tidak ada perasaan khawatir, cemas. Wah, datang ke gereja, ya, nanti berkumpul kena COVID bagaimana? Seharusnya kita ingat, ya, seperti kata Mas Budi ini, kita ingat ada pertolongan Tuhan. Tuhan menjaga kita dari celaka. Tapi waktu kita dalam perjalanan ataupun sampai ke gereja, kita tetap perhatikan prokes, protokol kesehatan. Ayat 7 berikutnya dikatakan Ia akan menjaga nyawamu. Luar biasa Tuhan kita, ya. Dia juga akan menjaga nyawa kita. Bukankah kita seringkali mendengar orang dalam keadaan seketika bisa meninggal? Kenapa? Ya, karena tiba-tiba dia itu diseruduk kendaraan, motor, mobil. Karena tiba-tiba dia itu ditusuk, dirampok dan ditusuk, ya, seketika. Tapi firman Tuhan dalam pasal ini mengingatkan Tuhan menjaga nyawamu. Terakhir di dalam ayat 4 dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita perhatikan perikop ini berbicara datang ke rumah Tuhan di Yerusalem dan kembali dari Yerusalem ke tempat tinggalnya.
berarti ada gerakan masuk dan keluar. Ya, ini mengingatkan kita seharusnya ketika kita datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja, lalu pulang dari gereja, Tuhan tetap menjaga kita. Kalau Tuhan menjadi penjaga kita, maka seharusnya kita datang ke gereja, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, kita perlu datang berserah pada Tuhan, percaya Tuhan Engkau menjaga. Ketika aku datang ke gereja dan pulang gereja, Engkau menjaga. Bukan hanya ketika datang dan pulang ke gereja, ketika kita harus bekerja, ketika kita harus berusaha, ketika kita memerlukan urusan-urusan pribadi kita, menjalankan urusan-urusan pribadi kita, dan kita harus keluar rumah dan pulang kembali ke rumah, kita ingat, kita percaya Tuhan menjaga kita. Tuhan itu yang menjaga kita. Tuhan itu yang menjadi pencipta kita. Kepada Dialah kita datang, ya, kita mengharapkan pertolongan dari Dia. Bukan hanya di dalam kegiatan pergi dan masuk, ya, tetapi kita juga dalam keadaan seperti ini, dalam suasana pandemi COVID-19 ini, mungkin jemaat sekalian mengalami kesulitan-kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan di dalam usaha, sehingga itu mengganggu keuangan saudara, mengganggu ekonomi rumah tangga saudara. Ya. Ingat, Tuhan menolong engkau. Malam hari ini kita sama-sama amini, Tuhan menjadi penolongku. Dalam kesulitan seperti ini, kita hanya datang percaya Tuhan Engkaulah penolongku. Ya, aku datang meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, jemaat sekalian, malam hari ini, apakah engkau dicekam, ya, dalam suasana pandemi COVID-19 ini, atau engkau mengalami kesulitan-kesulitan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dan itu mengganggu ekonomi rumah tangga? Mari kita sama-sama percaya Tuhan itu bukan hanya menjadikan saya, tapi Tuhan itu penolong hidupku. Kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan mengatasi kekhawatiran kita, kecemasan kita di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan kita datang kepada Tuhan dan mempercayakan pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam ekonomi kita yang susah. Saya akan berdoa, jemaat. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami di masa pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menjaga kami. Kami juga menyerahkan Tuhan pekerjaan, usaha kami, ekonomi rumah tangga kami terganggu. Kami percayakan kepada Tuhan. Kami percaya Engkaulah penolong hidup kami. Tuhan pimpin kami di dalam pekerjaan, di dalam usaha, supaya ekonomi kami boleh tercukupi dalam kebutuhan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.